Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Izzatus Sofi Muhabbah dengan nomor NIM 252 dari kelas PAI A5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila, di mana matkul ini diampu oleh Bapak Bahrul Munib, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam. Oke, baik, di sini saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Dan di sini dari makalah yang saya buat terdapat pokok-pokok materi. Ada 4 pokok materi yang ada di makalah yang saya buat itu. Yang pertama yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu pentingnya Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia. Sedangkan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya akan menjelaskan dulu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila itu seperti apa. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata Sanskerta. Dari Sanskerta, Prica berarti 5 dan Ila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sendi utama penyusun Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara ini penting sekali dan mutlak, karena ini tercantum dalam hukum positif yang tertinggi, yaitu dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan pembukaan UUD itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai kedudukan yundis konstitusional kuat sekali, sehingga dengan jalan hukum ini tidak diubah. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia. Juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan memahami kedudukan Pancasila dalam bangsa ini akan lebih menguatkan rasa patriotisme, karena jika kita mencermati kedudukan dan fungsi Pancasila, maka kita akan menemukan suatu aturan baku dan tertib yang apabila dilakukan akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila, terutama kedudukan dan fungsinya dalam bangsa ini, perlu lebih ditingkatkan supaya jika Pancasila benar-benar tertanam dalam diri penerus bangsa Indonesia, supaya tujuan bangsa ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi itu yang saya dapat jelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, materi yang pertama yang saya bahas adalah tentang penerapan Pancasila sebagai negara Republik Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafat negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas adalah
bunyi pembukaan UUD 1945 yang dengan jelas mengatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata berdasar berasal dari dasar yang diberi awalan menjadi berdasar. Jadi pengertian berdasar kepada yang dimaksud adalah dasar filsafat negara Indonesia. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini, Prof. Dr. Notonagoro, sarjana hukum, dalam karangan beliau yang berjudul Berita Pikiras Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, antara lain dinyatakan di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang asas-asas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama ada asas ketuhanan. Tuhan yang Maha Esa adalah konsep Tuhan yang universal, Tuhan yang sama yang dimiliki oleh semua agama dan kepercayaan. Tuhan yang sama yang disembah Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Konsep Tuhan universal inilah yang dipakai di negara kita. Yang kedua ada asas kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga ada asas kenegaraan. Sila Persatuan Indonesia. Dengan Sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat ada asas kerakyatan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Manusia Indonesia menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu, semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang kelima ada asas persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Lalu materi yang kedua yaitu tentang penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai bangsa atau negara yang merdeka dan sederajat dengan bangsa lain, kita pun mempunyai pandangan hidup yang disepakati oleh wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi yang dipisahkan pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup biasa juga disebut falsafah hidup. Pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.
Pandangan hidup suatu bangsa adalah penting karena dengan pandangan hidup suatu bangsa akan berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diberi penjelasan. Ada beberapa penjelasan. Itu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup adanya sejak dahulu. Ia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai sanksi sosial atau sanksi moral. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup sudah tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pentingnya Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia sebagai ideologi dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, membentuk karakter bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, solidaritas, dan gotong royong. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk mempertahankan peran Pancasila, disarankan agar pendidikan Pancasila diperkuat di semua tingkat pendidikan, serta mendorong dialog lintas budaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan jati diri. Dari rumusan masalah mengenai pentingnya Pancasila dijadikan dasar bangsa Indonesia, pembahasan berikut mengeksplorasi peran Pancasila sebagai fondasi dalam membangun jati diri, moralitas, dan sikap bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai ini tercermin dalam perilaku individu maupun kolektif. Nilai-nilai ini terdiri dari 1. Pembentukan identitas nasional, 2. Pembentukan karakter bangsa, 3. Sebagai landasan etis dan moral, 4. Pancasila sebagai pengaruh individu, pengaruh perilaku sosial, 5. Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa. Dan materi yang terakhir, yaitu materi yang keempat, adalah dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan di kehidupan bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila makin hari tampaknya makin memudar. Di era globalisasi, generasi Z dalam kesehariannya tidak dapat terlepas dari gadget. Hal ini berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya, generasi Z dapat dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Namun, dengan penggunaan gadget juga berdampak negatif seperti memiliki sifat individualisme. Generasi Z lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain dengan gadget dibandingkan bertemu dengan teman-temannya secara tatap muka langsung. Hal inilah yang menyebabkan generasi Z memiliki sifat individualisme. Kesibukan mereka dengan gadgetnya juga menjadikan mereka lupa pada kewajiban mereka sebagai hamba untuk beribadah kepada Tuhan. Sikap seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Berbagai permasalahan yang terjadi pada bangsa kita saat ini sangatlah kompleks. Salah satunya karena lemahnya pemahaman para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa akan pentingnya
makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini dibuktikan dari berbagai permasalahan yang timbul di kalangan remaja yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemerosotan sikap moral bangsa Indonesia. Kalau nilai Pancasila ini tidak dijadikan dasar di bangsa Indonesia, dampaknya akan besar. Beberapa di antaranya yaitu, contohnya, 1. Hilangnya persatuan dan kesatuan. 2. Kehilangan identitas nasional. Pancasila adalah jati diri bangsa. 3. Munculnya konflik sosial tanpa nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah yang terkandung dalam Pancasila. 4. Hukum tidak berlandaskan keadilan. 5. Terancamnya demokrasi sila keempat, menekankan musyawarah dan demokrasi. 6. Kesenjangan sosial dan ekonomi meningkat. Dan terakhir, Indonesia mudah terpengaruh ideologi asing. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila memiliki dua kedudukan pokok, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua kedudukan ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus sebagai alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat tercapai. Oke, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya jelaskan dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.